Halo semuanya, selamat datang di podcast di.com. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep paling menarik dalam dunia pemrograman, yaitu algoritma dinamis. Kita di sini bersama narasumber dari salah satu mahasiswa semester 3 Universitas 11 April, program studi informatika, yaitu bersama Abang Taufik. Halo Abang Aldi, halo. Halo, gimana kabarnya Abang Taufik? Alhamdulillah baik-baik saja meskipun dibantai tugas. Nah, tapi kemarin kan banyak tugas nih, kayak tugas RPL, terus algoritma, PKN dan sebagainya. Nah, gimana sih tugas-tugas yang lainnya? Aman apa gimana? Sebenarnya mah cukup terbantai ya tugas. Nah, karena sekarang kan akhir-akhir semester menuju UAS juga dan menuju akhir tahun. Mau tidak mau berarti harus beres sekarang karena biar akhir tahun tuh hiburan atau misalkan liburannya lebih enak, jadi lebih tenang tanpa ada tugas. Sekali. Nah, kita sebelum masuk ke topik pembahasan, pernahkah kalian merasa tertantang dengan masalah pemrograman yang kompleks? Algoritma dinamis itu hadir sebagai salah satu senjata ampuh untuk menghadapinya. Kita akan membahas apa itu algoritma pemrograman dinamis, bagaimana cara kinerjanya, dan contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, boleh kita tanyakan saja kepada ahlinya, yaitu ke Bang Taufik. Waduh, kalau sebut ahli sih tidak ya. Jadi mungkin secara sederhana algoritma dinamis adalah teknik pemecahan masalah dengan cara pemecahan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, lalu menyelesaikan submasalah tersebut secara berulang dan menyimpan hasilnya digunakan kembali. Jadi bayangkan kamu punya sebuah teka-teki yang besar, alih-alih langsung berusaha menyelesaikan secara keseluruhan, kita bisa memecah teka-teki itu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Nah, dalam algoritma dinamis, potongan-potongan kecil inilah yang kita sebut submasalah. Jadi apa itu submasalah? Sederhananya, submasalah adalah versi yang lebih kecil dari masalah utama. Ini seperti memecah sebuah persamaan matematika yang rumit dengan cara memecah menjadi persamaan-persamaan yang lebih sederhana. Kenapa kita harus repot-repot mencari submasalah? Karena dengan memecah submasalah ini, kita bisa membangun solusi untuk masalah utama secara bertahap. Ini seperti membangun sebuah menara dengan menyusun batu bata satu persatu. Oke. Tapi bagaimana Bang Topik agar kita cara menemukan submasalah yang tepat? Nah, bolehkah dijelaskan secara singkat gitu? Oke, baik. Mungkin yang pertama pasti harus menganalisis masalahnya tersebut. Jadi kita harus memahami betul apa yang kita ingin dicapai dari masalah tersebut. Terus kedua, cari pola permasalahannya. Perhatikan apakah ada bagian-bagian yang berulang atau pola tertentu dalam masalahnya. Terus yang ketiga, buat rekursif atau coba tanyakan masalah dalam bentuk lebih sederhana dengan merujuk pada solusi masalah yang lebih kecil. Terus yang terakhir ada visualisasi. Jadi gambar atau buat tabel untuk membantu melihat pola pengulangan masalah. Terus mengapa kita harus repot-repot mengidentifikasi submasalah tersebut? Karena untuk meningkatkan efisiensi. Kita bisa menyimpan hasil perhitungan submasalah sehingga tidak perlu menghitungnya berulang kali. Lalu juga bisa memudahkan kita untuk memecah masalah. Jadi masalah yang besar menjadi lebih mudah dikelola ketika dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi intinya mengidentifikasi submasalah adalah langkah kunci lah dalam algoritma dinamis. Dengan memahami konsep ini, kita semua akan lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah pemrograman yang lebih kompleks. Oke, mungkin seperti itu ya penjelasannya. Nah, kalau misalkan di kehidupan nyatanya tuh contohnya tuh kaos kumaha gitu ya. Oke, boleh jelaskan lagi lah. Ya, paling misalnya kayaknya pernah tuh misalkan kalian bingung memilih sebuah jalan yang cepat untuk sampai ke kantor atau ke rumah. Atau mungkin pernah mencoba untuk menyusun jadwal kuliah yang paling efisien. Nah, semua masalah ini bisa diselesaikan dengan bantuan algoritma dinamis. Jadi bayangkan ketika kita sedang berada di sebuah kota yang besar dan rumit, misalkan seperti di Bandung kan banyak jalan-jalan yang satu arah dan sulit itu. Sok macet kan jalan.
salah tempatnya langsung putar balik. Nah, benar. Nah, jadi kamu misalkan atau kita misalkan ingin pergi ke sebuah kantor, tapi ada banyak sekali jalan yang bisa kita pilih. Jadi setiap jalan itu punya panjang yang berbeda-beda dan mungkin ada beberapa jalan yang sedang macet. Jadi bagaimana cara kita untuk menemukan jalan yang tercepat? Jadi bisa mencari sebuah alternatif jalan. Nah, Seperti jalan tikus kan? nah bisa. Jadi Sanajan lebih jauh oke. pasti muter tapi Pasti dengan muter. cepat. Nah, eta. Tapi mata macet. Nah, yang penting nggak macet. Nah, jadi di sini algoritma dinamis berperan. Jadi algoritma ini akan memecah masalah besar menjadi masalah-masalah kecil yang lebih mudah dipecahkan. Nah, dalam kasus mencari jalan tercepat, masalah besarnya adalah menemukan jalan terpendek dari rumah ke kantor. Masalah kecilnya adalah menemukan jarak terpendek dari rumah ke setiap persimpangan jalan. Jadi seperti mencari jalan-jalan tikus itu. Nah, algoritma dinamis ini akan menghitung jarak terpendek dari rumah ke setiap persimpangan jalan satu per satu. Nah, setelah itu algoritma ini akan membandingkan semua jarak yang telah dihitung dan memilih rute yang terpendek. Contohnya, bayangkan misalkan kita ada sebuah kota, terus setiap persimpangan jalan itu ada sebuah titik, dan setiap jalan adalah garis yang menghubungkan dua titik itu. Algoritma dinamis akan memulai dari titik awal atau titik rumah kita dan kemudian akan menghitung jarak ke semua titik yang berdekatan. Setelah itu algoritma ini akan terus bergerak ke titik berikutnya setelah memilih jalan yang terpendek. Nah, mungkin seperti itu untuk contoh yang simpelnya. Oke, ini pembahasan yang sangat menarik ya. Ternyata algoritma dinamis ini bisa diterapkan di kehidupan nyata ya. Nggak cuma di dalam pemrograman gitu. Nah, ini merupakan teknik pemecahan masalah yang sangat berguna ya dalam dunia pemrograman dan bisa diterapkan juga di dunia kehidupan sehari-hari di real life lah untuk kurangannya. Ya. Konsep dasarnya tuh memecah masalah besar menjadi submasalah ternyata. Ya. Yang lebih kecil lalu menyelesaikan submasalah tersebut secara berulang dan menyimpan hasilnya untuk digunakan kembali. Nah, mengapa kita perlu algoritma dinamis? Yang pertama efisien, yang kedua struktur. Ya mungkin yang ketiganya tuh apa ya? Lupa lagi ya. Mungkin sekian ya podcast kali ini. Terima kasih juga kepada Bang Taufik yang sudah menjadi narasumber kita hari ini. Sama-sama Bang Aldi. Ya, apakah ada pantun atau penutup yang mau disampaikan kepada penonton? Mungkin saya ingin mengquote atau memetik sebuah pernyataan dari sebuah komika dari Panji Pragiwaksono, yaitu sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Bagus sekali ya kata-katanya. Oke, semuanya terima kasih sudah menonton podcast kita di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you and goodbye. Bye bye.